Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome my YouTube channel. Oke, di video kali ini kita bakalan cerita tentang Albert Fish. Siapa sih Albert Fish itu? Jadi sebelum cerita, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ke sosmed kalian. Dan juga aktifin loncengnya biar kalian tahu kalau aku update video terbaru. Ngajak ke videonya, ke ceritanya, let's go. Albert Fish mempunyai nama panjang Hamilton Howard Albert Fish. Adalah seorang pembunuh berantai Amerika, pemerkosa anak, dan seorang kanibal. Dia juga dikenal sebagai Greyman, Werewolf of Wisteria, Brooklyn Vampire, Moon Maniac, dan The Boogeyman. Fish pernah membual bahwa dia memiliki anak di setiap bagian negara, dan suatu waktu menyatakan bahwa korbannya mencapai 100 orang. Namun tidak diketahui apakah dia mengacu pada pemerkosaan atau kanibalisme. Juga bukan diketahui apakah pernyataan itu benar terjadi. Fish adalah tersangka 5 pembunuhan selama hidupnya. Dia mengaku 3 pembunuhan yang dapat dilacak polisi hingga pembunuhan yang diketahui, dan dia mengaku menikam setidaknya 2 orang. Fish ditangkap pada 13 Desember 1934 dan diadili atas penculikan Grace Booth. Pada 16 Januari 1936, pada usia 65 tahun, dia dieksekusi mati di kursi listrik. Jahatannya didramatisasi dalam film 2007 The Greyman yang dibintangin Patrick Bauchau sebagai Fish. Albert Fish lahir di Washington, D.C. pada 19 Mei 1870 dari pasangan Randall dan Ellen. Ayah Fish adalah orang Amerika keturunan Inggris dan ibunya adalah orang Amerika Skotlandia Irlandia. Ayahnya 43 tahun lebih tua daripada ibunya dan 75 tahun pada saat kelahirannya. Fish adalah anak bungsu dan memiliki 3 saudara yang masih hidup, yaitu Walter, Annie, dan Edwin. Dia ingin dikenal sebagai Albert setelah saudaranya meninggal, dan untuk menghindari julukan Ham dan X yang diberikan padanya di panti asuhan di mana dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya. Pada tahun 1890, pada usia 20 tahun, tiba di New York City, dan dia berkata pada saat itu dia menjadi pelacur dan mulai memperkosa anak laki-laki. 1898, pada tahun 1898, ibunya mengatur pernikahan untuknya dengan Anna Mary Hoffman yang 9 tahun lebih muda darinya. Mereka memiliki 6 orang anak: Albert, Anna, Gertrude, Egwin, John, dan Henry Fish. Sepanjang tahun 1898, Fish bekerja sebagai pelukis. Dia mengatakan dia terus menganiaya anak-anak, kebanyakan anak laki-laki di bawah usia 6 tahun. Dia kemudian menceritakan sebuah insiden di mana seorang kekasih laki-laki membawanya ke museum patung lilin, di mana Fish terpesona oleh pembelahan penis.
Setelah itu, ia menjadi terobsesi dengan mutilasi seksual. Pada tahun 1903, ia ditangkap karena pencurian besar, dihukum dan dipenjara di Sing Sing. Sekitar tahun 1910, saat ia bekerja di Wilmington, Delaware, Fish bertemu dengan seorang pria berusia 19 tahun bernama Thomas Caden. Dia membawa Caden ke tempat dia tinggal dan keduanya memulai hubungan sadomasokis. Apakah Fish memaksa Caden untuk melakukan hal-hal ini? Tetapi dalam pengakuannya dia menyeratkan bahwa pria itu cacat intelektual. Setelah 10 hari, Fish membawa Caden ke sebuah rumah pertanian tua di mana dia mulai menyiksa dia. Penyiksaan berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari. Nggak tahu berapa jam, kalian hitung aja sendiri. Fish akhirnya mengikat Caden dan memotong separuh penisnya. Saya tidak akan pernah melupakan teriakan atau tatapan yang diberikan kepada saya. Fish kemudian mengenang. Itu kata-katanya Fish. Dia awalnya bermaksud membunuh Caden, memotong tubuhnya dan membawanya pulang, tetapi dia takut cuaca panas akan menarik perhatian. Sebagai gantinya, Fish tuangkan peroksida ke atas luka, membungkusnya dengan sapu tangan berlapis vaselin, meninggalkan pecahan $10, kemudian mencium Caden, mengucapkan selamat tinggal, dan lalu pergi. Naik kereta pertama saya bisa pulang, tidak pernah mendengar apa yang terjadi dengannya atau mencoba cari tahu, kata Fish. Sebisanya ya begitu ya, $10 aja lagi, 100 kek. Pada Januari 1917, istri Fish meninggalkannya untuk John Straube, seorang tukang yang tinggal bersama keluarga Fish. Fish kemudian harus membesarkan anak-anaknya sebagai orang tua tunggal. Setelah penangkapannya, Fish mengatakan kepada sebuah surat kabar bahwa ketika istrinya meninggalkannya, dia mengambil hampir semua milik keluarga. Dia mulai mengalami halusinasi pendengaran. Dia pernah membungkus dirinya dengan karpet, mengatakan bahwa dia mengikuti instruksi dari Rasul Yohanes. Inilah Fish mulai memanjakan diri sendiri. Dia akan menanamkan jarum ke selangkangan dan perutnya. Setelah penangkapannya, Sinar X mengungkapkan bahwa Fish memiliki setidaknya 29 jarum bersarang di daerah panggul. Dia juga memukul dirinya sendiri berulang kali dengan tayung bertabur paku dan memasukkan wol yang disiram dengan cairan korek api ke dalam anusnya dan membakarnya. Meskipun Fish tidak pernah berpikir untuk menyerang dan melecehkan anak-anaknya secara fisik, dia mendorong mereka dan teman-temannya untuk mendayung pantatnya dengan dayung bertatakan kuku yang sama yang dia gunakan untuk menyiksa dirinya sendiri. Dia segera mengembangkan obsesi yang berkembang dengan kanibalisme, menyiapkan makan malam yang hanya terdiri dari daging mentah dan terkadang menyajikannya untuk anak-anaknya. Oh my god, kram! Pada sekitar tahun 1919, Fish menikam seorang anak laki-laki cacat intelektual di Georgetown, Washington DC. Dia memilih orang-orang yang baik cacat mental atau Afrika Amerika sebagai korbannya, menjelaskan bahwa dia menganggap orang-orang ini tidak akan dilewatkan ketika dibunuh. Fish kemudian mengklaim, kram kakiku. Setelah membayar anak laki-laki untuk mendapatkan anak-anak lain untuknya, Fish menyiksa, memutilasi, dan membunuh anak-anak kecil dengan
alat nerakanya. Apa itu alat nerakanya? Yaitu pisau daging dan gergaji tangan kecil. Pada 11 Juli 1924, Fish menemukan Beatrix Kill yang berusia 8 tahun bermain sendirian di pertanian orang tuanya di Staten Island, New York. Dia menawarkan uangnya untuk datang dan membantu mencari rhubarb. Dia meninggalkan peternakan ketika ibunya mengusir Fish. Fish pergi, tapi kembali lagi untuk Lumbung Kills, di mana dia mencoba untuk tidur tetapi ditemukan oleh ayah Beatrix dan dipaksa untuk pergi. 3 hari kemudian, Fish membunuh Francis McDonald juga di Staten Island selama tahun 1924. Fish yang berusia 54 tahun yang menderita psikosis merasa bahwa Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa dan memutilasi anak-anak secara seksual. Gila, ke orang ini atau bagaimana sih? Saat sebelum penculikannya terhadap Grace Booth, Fish mencoba menguji alat nerakanya pada seorang anak yang telah dianiayanya bernama Cyril Quinn. Quinn dan temannya sedang bermain bola kotak di trotoar ketika Fish bertanya apakah mereka sudah makan siang. Ketika mereka mengatakan tidak, dia mengundang mereka ke apartemennya untuk makan sandwich. Sementara kedua anak laki-laki itu bergulat di tempat tidur Fish, mereka melepaskan kasurnya. Di bawah ada pisau, gergaji tangan kecil, dan pisau daging. Mereka kemudian ketakutan dan keluar dari apartemen tersebut berlari. Fish menikah lagi pada tanggal 6 Februari 1930 di Waterloo, New York dengan Estella Wilcox, tetapi bercerai setelah hanya 1 minggu. Nikahnya pakai uang mainan. Fish ditangkap pada Mei 1930 karena mengirim surat cabul kepada seorang wanita yang menjawab iklan untuk pembantu. Setelah penangkapan itu, dan 1 tahun kemudian, pada tahun 1931, ia dikirim ke rumah sakit jiwa Bellevue untuk observasi. Pada tanggal 25 Mei 1928, Fish melihat iklan baris di New York World edisi Minggu yang berbunyi, anak muda 18 tahun menginginkan posisi di negara Edward Booth 406 West 15 TH Street. Kenapa ketawa? Pada tanggal 28 Mei, Fish yang saat itu berusia 58 tahun mengunjungi keluarga Booth di Manhattan dengan dalih memperkerjakan Edward. Dia kemudian mengaku bahwa dia berencana untuk mengikat Edward, memutilasinya, dan membiarkannya mati kehabisan darah. Fish memperkenalkan dirinya sebagai Frank Howard, seorang petani dari Farmingdale, New York. Dia berjanji untuk mempekerjakan Booth dan temannya Willie dan mengatakan dia akan mengirim mereka dalam beberapa hari. Bagi aku kasih aku make up hari ini agak bagus tapi tidak kelihatan. Sampai mana tadi kita? Fish gagal muncul, tetapi dia mengirim telegram ke keluarga Booth untuk meminta maaf dan menetapkan tanggal lagi. Ketika Fish kembali, dia bertemu dengan adik perempuan Edward, Grace Booth. Ya, Grace Booth yang akan dibunuhnya. Mantap. Bodoh sekali ini orang. Dia rupanya mengubah calon korbannya dari Edward menjadi Grace, dan dengan cepat mengarang cerita tentang harus menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Dia meyakinkan orang tuanya, Delia Flanagan dan Albert Booth, untuk membiarkan Grace menemaninya ke pesta malam itu. Penatua Albert Booth adalah portir untuk masyarakat jaminan kehidupannya setara Amerika Serikat. Grace memiliki seorang adik perempuan, Beatrix, 2 kakak laki-laki, Edward dan Georg, dan seorang adik laki-laki, Albert Booth II.
2 atau second sih nih. Albert Booth yang tulis yang begini guys. Grace pergi bersama Fish hari itu tetapi tidak pernah kembali. Polisi menangkap pengawas Charles Edward Pope yang berusia 65 tahun pada tanggal 5 September 1930 sebagai tersangka dalam penghilangan Grace. Dituduh oleh istri Paus yang terasing. Dia menghabiskan 108 hari di penjara antara penangkapan dan persidangan pada tanggal 22 Desember 1930. Dia dinyatakan tidak bersalah. Oh, memang bukan itu kok. Surat untuk Ibu Grace Booth pada November 1934. Sebuah surat anonim dikirim ke orang tua Grace yang akhirnya membawa polisi ke Fish. Booth buta huruf dan tidak bisa membaca surat. Dia menyuruh putranya membacakan untuknya. Surat yang tidak berubah atau lengkap dengan salah eja dan kesalahan tata bahasa Fish berbunyi, Tetap aja bodoh. Kamu bunuh anak orang. Bodohnya orang ini sumpah. polisi menyelidiki surat itu. Kisah tentang Kapten Davis dan kelaparan di Hong Kong tidak dapat diverifikasi. Bagian dari surat tentang pembunuhan Grace sebagaimanapun ditemukan akurat dalam deskripsi penculikan dan peristiwa selanjutnya. Meskipun tidak mungkin untuk mengkonfirmasi apakah Fish benar-benar memakan bagian tubuh Grace atau tidak. Surat dikirim dalam amplop memiliki lambang heksagonal yang kecil dengan huruf NYPCBA yang mewakili Asosiasi Kebaikan Sopir Pribadi New York. Seorang petugas kebersihan di perusahaan itu mengatakan kepada polisi bahwa dia telah membawa pulang sebagian alat tulis itu tetapi meninggalkannya di kosnya di 200 S 52 Second Street ketika dia pindah. Pemilik rumah kos mengatakan bahwa Fish keluar dari kamar untuk beberapa hari sebelumnya. Dia berkata bahwa putra Fish mengiriminya uang dan dia memintanya untuk menahan cek berikutnya untuknya. William F. King adalah kepala penyidik untuk kasus ini. Dia menunggu di luar ruangan sampai Fish kembali. Fish setuju untuk pergi ke markas untuk diinterogasi lalu mengacungkan silet. King melucuti Fish dan membawanya ke markas polisi. Fish tidak berusaha menyangkal pembunuhan Grace Booth, mengatakan bahwa dia bermaksud pergi ke rumah untuk membunuh saudara laki-laki Grace Edward tadi. Fish mengatakan bahwa tidak pernah masuk ke kepalanya untuk memperkosa gadis itu. Tapi dia kemudian mengklaim kepada pengacaranya bahwa sambil berlutut di dada Grace yang mencekiknya, dia mengalami 2 kali ejakulasi tak sengaja. Informasi ini digunakan di pengadilan untuk membuat klaim bahwa penculikan itu bermotivasi seksual hingga menghindari penyebutan kanibalisme. Pengadilan Albert Fish atas pembunuhan Grace Booth dimulai pada 11 Maret 1935 di White Plains, New York. Frederick P. Close memimpin sebagai hakim dan kepala asisten jaksa wilayah Westchester. Albert F. Gallagher menjadi jaksa penuntut. Penasihat hukum Fish adalah James Dempsey, mantan jaksa dan pernah menjadi wali kota Peekskill, New York. Sidang berlangsung selama 10 hari. Fish mengaku gila dan mengaku telah mendengar suara-suara dari Tuhan menyuruhnya untuk membunuh anak-anak. Beberapa psikiater bersaksi tentang fetish seksual Fish yang meliputi sadisme, masokisme, flagelasi, eksibisionisme, voyeurisme, voyeurisme, kanibalisme, koprofagia, urofilia, hemotolagnia, pedofilia, necrofilia, dan infibulasi. Dempsey dalam kesimpulannya mencatat bahwa Fish adalah
fenomena psikiater. Tidak ada catatan hukum atau medis dimanapun ada individu lain yang memiliki begitu banyak kelainan seksual. Saksi ahli kepala pembela adalah Friedrich Wertham, seorang psikiater dengan penekanan pada perkembangan anak yang melakukan pemeriksaan psikiater untuk pengadilan pidana New York selama 2 hari kesaksian. Wertham menjelaskan obsesi Peace terhadap agama dan khususnya keasikannya dengan kisah Alkitab tentang Abraham dan Ishak. Wertham mengatakan bahwa Peace percaya bahwa mengorbankan seorang anak laki-laki adalah penebusan dosa untuk dosa-dosanya. Malah tambah banyak dosamu. Dan bahkan jika tindakan itu sendiri salah, para malaikat akan mencegahnya. Jika Tuhan tidak menyetujuinya, Fish mencoba pengorbanan sekali sebelumnya, tetapi digagalkan ketika sebuah mobil melewatinya. Edward Booth adalah korban berikutnya yang dituju, tetapi dia ternyata lebih besar dari yang diharapkan sehingga dia memilih Grace. Meskipun dia tahu Grace adalah perempuan, Fish menganggapnya sebagai laki-laki. Wertham kemudian merincikan kanibalisme Fish yang dalam pikirannya diasosiasikan dengan persekutuan. Pertanyaan terakhir yang diajukan Devsey pada Wertham adalah sepanjang 15.000 kata, merinci kehidupan Fish dan diakhiri dengan menanyakan bagaimana dokter mempertimbangkan kondisi mentalnya. Berdasarkan kehidupan ini, Wertham hanya menjawab, "Dia gila." Gallagher memeriksa sidang Wertham tentang apakah Fish tahu perbedaan antara benar dan salah. Dia menjawab bahwa dia tahu, tetapi itu adalah pengetahuan yang salah berdasarkan pendapatnya tentang dosa, penebusan dosa, dan agama, dan dengan demikian merupakan pengetahuan gila. Pembela memanggil 2 psikiater lagi untuk mendukung temuan Wertham. Yang pertama dari 4 saksi sanggahan adalah Menas Gregory, mantan manajer rumah sakit jiwa Bellevue, tentang Fish dirawat selama tahun 1930. Dia bersaksi bahwa Fish tidak normal tetapi waras. Di bawah pemeriksaan silang, Devsey bertanya apakah corpolia, eropilia, dan depopilia mengindikasi orang waras atau gila. Gregory menjawab bahwa orang seperti itu tidak sakit jiwa, dan ini adalah penyimpangan umum yang secara sosial baik-baik saja, dan bahwa Fish tidak berbeda dari jutaan orang lainnya. Beberapa orang terkenal dan sukses yang menderita sangat sama penyimpangannya. Saksi berikutnya adalah Dr. Resident The Tombs, Perry Lichtenstein. Dempsey keberatan dengan dokter tanpa pelatihan psikiatri yang bersaksi tentang masalah kewarasan, tetapi Justice Close menolaknya dengan dasar bahwa juri dapat memutuskan bobot apa yang diberikan kepada dokter penjara. Ketika ditanya apakah Fish menyebabkan dirinya sakit menunjukkan kondisi mental, Lichtenstein menjawab, itu bukan masokisme, karena dia hanya menghukum dirinya sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Saksi berikutnya, Charles Lambert, bersaksi bahwa korophilia adalah praktik umum, bahwa kanibalisme agama mungkin psikopat tetapi adalah masalah selera dan bukan bukti psikosis. Saksi terakhir adalah James Vavasor, mengulang pendapat Lambert. Saksi pembela lainnya adalah Mary Nicholas, putri tiri Fish yang berusia 17 tahun. Dia menggambarkan bahwa Fish mengajari dia dan saudara-saudaranya beberapa permainan untuk melibatkan nada masokisme dan pelecehan anak. Tak satupun dari juri meragukan bahwa Fish gila, tetapi akhirnya seperti yang dijelaskan kemudian, mereka merasa dia harus dieksekusi. Mereka menganggapnya waras dan bersalah, dan hakim memerintahkan hukuman mati. Fish
tiba di penjara pada Maret 1935 dan dieksekusi pada 16 Januari 1936 di kursi listrik di Sing Sing. Dia memasuki ruangan pada pukul 11.06 malam yang dinyatakan meninggal 3 menit kemudian. Ia dimakamkan di pemakaman penjara Sing Sing. Fish dikatakan telah membantu Algojo menempatkan elektroda di tubuhnya. Kata-kata terakhir dilaporkan, "Saya bahkan tidak tahu mengapa saya di sini." Kamu tuh gila, bodoh. Psikopat. Menurut salah satu saksi yang hadir, butuh 2 kali sentakan sebelum Fish mati, menciptakan desas-desus bahwa peralatan itu dihubung pendek oleh jarum yang dimasukkan Fish ke dalam tubuhnya. Desas-desus ini kemudian dianggap tidak benar karena Fish dilaporkan meninggal dengan cara dan kerangka waktu yang sama seperti orang lain di kursi listrik. Pertemuan dengan wawancara setelah eksekusi, pengacara Fish, James Dempsey, mengungkapkan bahwa dia memiliki pernyataan akhir kliennya. Ini berjumlah beberapa halaman catatan tulisan tangan yang tampaknya ditulis Fish beberapa jam sebelum kematiannya. Ketika ditekan oleh para wartawan yang berkumpul untuk mengungkapkan isi dokumen itu, Dempsey menolak dan mengatakan, Saya tidak akan pernah menunjukkan kepada siapapun. Itu adalah rangkaian kata-kata kotor yang paling kotor yang pernah saya baca. Ini akhir video aku. Thanks yang udah nonton. Makasih buat support kalian. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ke sosial media kalian. Dan aktifin loncengnya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Dan jangan lupa kalau kalian punya ide-ide selanjutnya, bisa kalian komen di bawah atau DM ke Instagram aku. Tiding. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you banyak-banyak guys. Bye-bye.